Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Yang dipelajari pada hari ini adalah faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Yang pertama, faktor fisik, kedua, faktor penyakit, ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik. Faktor fisik adalah kelainan pada organ pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum terbentuk secara sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, TBC, dan juga kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara yang tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Selanjutnya kita akan mempelajari penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Yang pertama, batuk. Batuk merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Batuk dapat disebabkan karena radang atau infeksi oleh bakteri, alergi, asap rokok, maupun debu dan perubahan suhu yang mendadak. Yang kedua, asma. Asma merupakan gangguan proses pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas. Penyebab asma adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain rambut atau bulu hewan, debu, asap, dan udara dingin. Ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini semakin lama dapat menyerang seluruh tubuh. Dan salah satu pemicu kanker adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus, sehingga mengganggu proses penyebaran oksigen. Penyakit ini dapat menular melalui benda-benda yang digunakan bersama-sama, seperti sendok, gelas, dan sikat gigi. Untuk menghindari penularannya, penderita harus menggunakan peralatan makan dan sikat gigi tersendiri. Selanjutnya, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Selanjutnya, influenza. Influenza adalah peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan sangat mudah terserang influenza bila dalam kondisi lemah atau kekurangan vitamin. Nah, oleh karena itu, untuk mencegahnya, kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dengan cara memakan makanan yang bergizi. Selain itu, bila kalian sedang flu,
Jangan membuang ingus di sembarang tempat ya, supaya tidak menularkan bibit penyakit influenza kepada yang lainnya. Selanjutnya, efisema. Efisema adalah penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan saluran pernapasan. Hal ini dikarenakan kantung udara di paru-paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan. Yang terakhir, pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru adalah sebuah penyakit pada paru-paru di mana alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Gangguan pada alat-alat pernapasan dapat mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Oleh karena itu, jagalah kesehatan alat pernapasanmu dengan membiasakan diri berpola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dapat kita lakukan diantaranya pertama, menghindari asap rokok dan rokok. Kedua, menjaga sirkulasi udara di rumah. Ketiga, menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara. Contohnya, di tempat pembuangan akhir atau TPA. Keempat, olahraga yang teratur. Kalau di rumah, kalian bisa loh olahraga sendiri dengan cara membantu orang tua, seperti menyapu halaman, menjemur pakaian, atau membantu menguras kamar mandi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Menggunakan masker. Masker wajib digunakan saat keluar rumah. Apalagi ketika berkendara, kalian wajib menggunakan masker. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.